Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 23 dengan saya sendiri Jadwal Sekri Pratama dengan NIM D600 2032 dan rekan saya. Dan saya Prima Rinda Ainur Rahma dengan NIM D600 200 233. Di sini kita akan menjelaskan dari modul pertama dengan sampai modul keempat di praktikum pemrograman komputer kali ini. Dan saya akan menjelaskan di modul pertama yaitu Python dasar. Next. Dengan tujuan praktikum modul pertama yaitu 1. Mampu mengenali bahasa pemrograman Python serta sejarahnya dan perkembangannya. Yang kedua, mampu memahami kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Python. Dan yang ketiga yaitu mampu memahami konsep dan struktur bahasa pemrograman Python. Dan yang keempat, mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python. Kemudian yang terakhir yaitu mampu membuat program aplikasi sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dan dalam dunia perkuliahan. Yang kedua yaitu Python, kelebihan dan kekurangan, serta algoritma dan flowchart. Bahasa Python adalah bahasa pemrograman yang memiliki banyak fungsi interaktif dan merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kelebihan bahasa pemrograman Python yaitu bahasa pemrograman yang gratis, jadi bisa digunakan oleh siapa saja. Bahasa pemrograman Python bisa digunakan di beberapa platform, sedangkan kekurangannya yaitu terdapat beberapa tugas yang tidak bisa dilakukan Python karena Python tidak seefisien bahasa pemrograman statis. Algoritma adalah langkah yang disusun secara tertulis dan berurutan untuk menyelesaikan masalah, sedangkan flowchart adalah diagram atau grafik yang menggambarkan urutan dari langkah-langkah prosedur dalam suatu program untuk mendapatkan solusi. Kemudian yang C itu penjelasan skrip pengulangan dan pengandaian. Yang pertama itu skrip program pengulangan pada program skrip data. Di sini ada skrip for dan while. Ini digunakan untuk pengulangan for dan while. Di sini dijelaskan bahwa daftar smartphone aksesoris ini untuk pengulangannya, dan while itu adalah untuk ini dari satu yaitu pengulangan. Apabila ditulis cukup, apabila nanti pengulangan itu akan berakhir. Kemudian yang kedua yaitu skrip program pengulangan kalkulator sederhana. Ini di skrip ini terdapat while juga dan for, sama halnya di pengulangan pertama. Ini fungsinya tetap sama. Ini yang skrip pengandaian yang pertama yaitu pengandaian if, else, dan elif. Ini digunakan untuk pengandaian apabila program diandaikan dan output yang akan keluar yaitu pengandaian yang kita andaikan tadi. Yang kedua yaitu tetap sama seperti script yang sebelumnya. Next. Yang keempat yaitu tipe data dan operator yang digunakan. Dalam program ini kami menggunakan tipe data yaitu string, integer, dan float. String yaitu yang digunakan untuk nama-nama seperti huruf-huruf itu, terus integer yaitu bilangan bulat, sedangkan float adalah bilangan desimal. Kemudian kami menggunakan operator in, yaitu operator ini digunakan untuk memeriksa nama barang kita. Kalau sesuai maka keadaannya true. Oke, yang modul kedua yaitu kita akan menjelaskan tentang Python GUI dan PySet2 atau PySet2. Yang pertama yaitu tujuan praktikum modul 2, yaitu yang pertama praktikkan mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan PySet2. Kemudian yang kedua praktikkan mampu menerjemahkan aplikasi dari Python dasar ke bentuk UI atau Graphical User Interface. Yang ketiga yaitu praktikkan mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python GUI dengan PySet2. Yang kedua yaitu penjelasan GUI dan PySet2. GUI atau Graphical User Interface digunakan untuk menunjukkan atau menampilkan seperangkat antarmuka dengan sistem komputasi yang menggunakan atau melibatkan gambar yang bisa dibilang ramah pengguna, atau lebih menarik
pengguna dibandingkan dengan perintah teks yang bisa dinilai cukup membosankan. PySet adalah sebuah library dari bahasa pemrograman Python yang bisa kita gunakan untuk membuat tampilan GUI atau desain antarmuka yang diinginkan oleh pengguna yang membuatnya dengan memanfaatkan Qt Framework PySet. Kemudian di sini saya akan jelaskan skrip pembuatan program menu utama dan perhitungan. Yang pertama yaitu widget menu utama. Kita membuat widget di submenu yaitu kembali dan akun. Kemudian di widget kalkulatornya di line 1 kita menggunakan widget key.edit itu untuk mengubah atau membuat tampilan tanggal di paling atas. Dan yang line 2 kita menggunakan widget key combo box itu untuk menampilkan beberapa input data dengan menggunakan box atau combo box di pilihan atau buat pilihan gitu banyak. Kemudian yang line ketiga yang line kedua ini untuk activate data tadi. Dan yang line ketiga itu di line edit, kita menggunakan line ketiga ini untuk mengedit line dengan ketik manual harga data yang atau data yang kita inginkan. Dan yang line keempat kita menggunakan key spin box jadi untuk menampilkan pilihan angka secara urut seperti spin gitu. Nah yang ke line kelima yaitu line edit sama seperti line yang ketiga tadi, kita untuk mengetikkan manual di box lainnya. Kemudian yang ke line ke-6 yaitu sama line edit juga, sama seperti yang ke line 5 tadi. Dan yang line ke-7 yaitu tetap sama line edit juga untuk mengetik manual. Yang ketiga yaitu modul 3 web statis dengan Django. Tujuan praktikum modul 3 ini adalah 1. Mampu memahami sintaks-sintaks yang digunakan pada HTML dan CSS. Yang kedua yaitu mampu memahami penggunaan Django. Yang ketiga yaitu mampu membuat tampilan web statis sederhana menggunakan HTML dan CSS melalui Django. Dan yang B yaitu cara membuat project dan app, yaitu membuat yang pertama itu membuat project, yaitu yang pertama membuka CMD lebih dahulu. Kemudian yang kedua ketikkan Django strip admin start project, ya, kemudian project apa yang kita inginkan, nama project apa yang kita inginkan. Di sini contohnya itu industri. Yang ketiga kemudian run server. Jika sudah mendapatkan link maka project sudah terbuat. Ya, cara run servernya yaitu python.manage run server. Kemudian yang itu membuat app. Yang pertama itu membuat CMD terlebih dahulu, membuka CMD terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ketikkan python manage.py start app about. Aboutnya ini seperti yang start project tadi, kita nama apa yang kita inginkan, project apa yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga kemudian run server. Jika sudah mendapatkan link juga kita dapat copy paste. Run servernya tetap sama yaitu python manage.py kemudian run server. Yang C yaitu cara membuat template pada HTML dan CSS. Yang pertama yaitu buka Sublime Text, yang kedua kemudian masukkan project yang telah dibuat ke Sublime Text. Yang ketiga, kemudian klik kanan pada project, kemudian new folder, selanjutnya beri nama templates. Maka templates pada file project sudah dibuat. Selanjutnya, jika ingin membuat templates pada app, maka klik kanan pada app, kemudian new folder, selanjutnya beri nama templates, maka templates pada file app sudah terbuat. Ini merupakan Sublime Text, yaitu ini template-nya yaitu ada dashboard. Di dalam dashboard ini ada create graphic list. Begitu juga di kontak ada folder template lagi dan juga di about. Begitulah. Jika sudah membuat template maka tampilannya akan seperti ini. Ini halaman utama. Ini gambar produknya.
Dan ini kontak us. Ini gambarnya tadi. Kemudian penjelasan script HTML dan CSS. Yang pertama yaitu script HTML-nya. Yang pertama, bahwa statik itu membangun cetakan statik untuk jalur berhubungan diberikan menggunakan statik yang kita buat di awal tadi. Kemudian doctype HTML ini tipe HTML yang biasa digunakan yaitu HTML tipe 5. Kemudian HTML itu digunakan sebagai tag pembuka awal atau sebagai awalnya. Kemudian yang kedua yaitu head digunakan untuk membuat dokumen atau tentang dokumen. Dan body digunakan untuk isi dari websitenya. Kemudian BR itu untuk enter atau membuat break agar terjadi jeda. Kemudian footer itu digunakan untuk catatan kaki atau bagian bawah dari websitenya. Kemudian penjelasan script CSS-nya, margin itu digunakan untuk memberikan margin pada layar web. Kemudian padding itu digunakan untuk padding pada layar web. Kemudian yang background image ini digunakan untuk gambar pada layar atau background pada layarnya. Kemudian position fix digunakan untuk membuat posisi supaya kita ketika di scrollnya itu tidak berubah-ubah atau tetap di tempat. Kemudian width ini digunakan untuk mengatur lebar pada layar web. Kemudian list style type non digunakan untuk menentukan penanda atau bentuk pada setiap list. Yang keempat yaitu modul 4 yaitu web dinamis dengan Django. Tujuan praktikum modul 4 ini adalah 1. Mengenal dan mengetahui cara kerja website dinamis. Yang kedua yaitu mampu membuat database dan tabel pada MySQL. Yang ketiga yaitu mampu memanipulasi data di dalam tabel. Kemudian yang kedua yaitu penjelasan dan manfaat database itu sendiri di dalam perusahaan. Database adalah sekumpulan file atau tabel yang saling berhubungan yang dapat disimpan dalam media penyimpanan tertentu agar dapat dimanfaatkan kembali nantinya. Konsep dasar dari database yaitu seperti mengumpulkan catatan atau sepotong pengetahuan. Manfaat database pada perusahaan adalah supaya proses penyimpanan, akses, pembaruan, dan penghapusan data bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Selain itu, data pada database tidak mudah diganti oleh semua karyawan karena dapat dikontrol dari server pusat saja. Yang ketiga yaitu penjelasan pemrosesan dalam create, read, update, dan delete serta implementasi untuk sebuah sistem informasi. Di sini saya akan mempraktekannya untuk cara menambah, mengurangi, mengupdate, dan juga menghapus. Jika ingin menghapus data dalam tabel ini, kita cukup klik tombol X atau silang ini. Maka otomatis data akan terhapus. Jika kita ingin mengupdate atau memperbarui data, maka cukup klik yang tombol strip 3. Maka akan diarahkan ke formulir tambah data ini. Ubah yang ingin kita ubah, contohnya ini. Jika sudah, maka klik send. Otomatis data akan berubah. Yang ketiga yaitu jika ingin menambahkan data, maka klik tombol tambah data. Isikan kolom ini seperti HP-nya, warna, tanggal produksinya, tahun masuknya, distributor, stok HP, dan juga harganya. Jika sudah terisi semua, maka klik tombol send untuk mengirim. Di halaman ini ada 2 submenu, yaitu grafik yang berisi tentang sedikit informasi tentang grafik penjualan dari produk kami. Yang kedua yaitu data yang tadi. Selanjutnya yaitu implementasi untuk sebuah sistem informasi, yaitu implementasi create, read, update, delete. Untuk sebuah sistem informasi adalah bahwa pengunjung dapat melakukan aktivitas tersebut ketika sedang mengunjungi web dinamis. Contohnya yaitu pada web untuk berjualan yang telah kami praktekkan tadi.
Kemudian manfaat website dalam sebuah sistem informasi di perusahaan. Website memiliki banyak sekali manfaat dalam sebuah sistem informasi di perusahaan. Salah satunya adalah website dapat digunakan untuk menjual produk perusahaan, sekaligus juga memperkenalkan kepada masyarakat bahwasannya website itu juga mempermudah untuk mengupdate informasi perusahaan serta bisa menjadi sarana pemasaran yang cukup efisien. Sekian dulu dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar atau salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.